Selamat sore, kembali bersama aku Yan Juna di Naira Studio Podcast ya. Ini tema kita ya, acara kita di Info Podcast Naira ya. Setiap sore pukul 5 sore sampai selesai ya. Cuma ini udah lewat dari pukul 5. Tapi gak apa-apa, tetap mengudara dan memberikan informasi yang semoga hari ini sesuai dengan temanya. Kita buka segmennya itu tentang kewirausahaan. Jadi udah menghadirkan entrepreneur ya, usahawati ya, nyebutnya ke usahawati ya. Sudah ada Kakak Reni Wulansari. Selamat datang. Aduh, akhirnya ya. Pokoknya nggak usah kita ceritakan ya perjuangan pada hari ini ya, sehingga bisa mendatangkan Kak Reni ya, yang semua udah banyak yang tahu kan siapa gitu kan. Amin. Amin ya. Ya kalau ingat Medan, ingat donat, pasti ingat Donita, ingat Kak Reni. Setuju nggak? Setuju lah ya. Setuju ya. Ya jadi gini, seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah disampaikan, bahwasanya kita ingin jadikan Naira Studio Podcasting ini jadi barometer, ruang publik juga, Kak Reni juga. Pokoknya apa aja lah ya yang ingin kita bahas ya, bisa bicara tentang lingkungan, sosial, budaya, pariwisata, perhotelan, apapun. Nah sekarang ngadirin Kak Reni karena kita ingin menaikkan cerita tentang kewirausahaan ya. Udah berapa lama usahanya? Langsung 7 poin aja dah. Karena waktu ya. Udah berapa lama memulai usahanya dan kenapa memilih usaha donat? Dari 2016. 2016 ya? 2015 gitu-gitu. Aku baru lahir tuh, umurku Aduh, baru 7 tahun. Iya 7 tahun. Sekarang 40-an gitu. Jangan buka kartu walaupun iya. Terus udah lama ya berarti ya? Iya udah lama, 2014-2015 awal-awalnya. Kenapa donat? Karena biar manis sih. Sama kayak kita berdua ya. Enggak, jadi milih nih produk-produk apa ya yang disukain dari anak-anak. Survei pasar dulu berarti ya? Sampai orang tua. Nah ternyata donat itu dilihat-lihat memang paling digemarin. Cuma susah dibuatnya. Nah itu kan jadi pernah dulu pas zamannya kuliah buat donat itu pas sampai berotot ternyata ya kan. Itu rupanya gagal ya kan. Berarti persiapannya apa? Perencanaan itu udah dari sejak kuliah? Enggak sengaja aja. Dulu baru ingat iya memang buat donat tuh capek banget gitu kan. Nah itu dia jadi kenapa pilih donat karena ya memang produknya memang mudah diingat ya kan, kemudian dia segmennya juga dari anak-anak sampai orang tua tuh mau konsumsinya gitu. Kalau sekarang ini udah banyak nggak pengembangan usahanya dari yang awal? Ya jadi dulu memang kita fokusnya sama donat. Kemudian mama ini kan makan masak donat aja kami tiap hari gitu ya kan. Oh iya, jadi kita akhirnya nyoba riset lagi, kita pelatihan, kita ikut. Jadi ya sekarang udah macam-macam Bang. Ada dia risol yang kita buat, kemudian kebab, kemudian bakpao. Jadi kalau donat kan digoreng, kalau pau dikukus gitu. Karena yang nggak suka minyak-minyak itu. Betul. Ya pilihannya ke bakpao lah. Ya. Nah, makanan sehat lah ya. Iya, jadi mereka maunya itu. Kemudian sampai pada minta bisa nggak lauk-lauk itu Kak gitu kan. Jadi kayak rendang di frozen. Nah, karena mama-mama ini kan repot banget. Diversifikasi usahanya malah ya jadi, itu tadi ya, bukan kan enggak kira tadi gini pengembangan dari donatnya tadi itu masih bicara donat tapi donat apa gitu kan. Jadi mungkin kita donat yang ya bukan dari kentang tapi dari ubi atau apa tapi gitu, kita ada juga sekarang donat labu ada. Itu seperti itu. Tapi akhirnya kita pada masanya mengikuti ini kan keinginan. Konsumen juga, ya, tapi masih sejalan dengan frozen foodnya karena kita memang mengusung frozen food yang ibu-ibu itu dia masih ke dapur nih. Jadi jadi ceritanya si donat ini anak-anak itu nanya kamu dibawain apa nih sama kamu bawa bekal apa gitu. Kalau yang lain kan biasanya iya dibeliin di ini gitu kan, beli ini sandwich gitu. Atau apa dibeliin gitu kan. Dibelikan. Mama belinya di sini gitu. Oh aku dibawain donat dong. Oh mama kamu iya dia tiap pagi buat donat dulu. Padahal kan mamanya goreng aja tuh dari si Donita. Oh iya benar. Momen-momen yang bonding itu yang anak-anak biar balik nih kayak kita zaman dulu ya kan Bang. Zaman dulu kan dimasakin jadi ada kedekatan emosional, dia bangga ya mamanya masakin jadi gitu walaupun
mamanya repot, mamanya pekerja yang mungkin wanita karir, dia tetap sempat pagi itu goreng donat dulu, bayi anaknya taunya dia Luar dibawa biasa loh untuk sama si ibu-ibu, mama. ibu-ibu yang karir punya Jadi kita anak, nutup-nutupin nih ya kan, atau mengembalikan lagi. Nah bapak-bapaknya dimasain apa sama bini rendang katanya ya. Rendangnya pada dari Donita dipanasin doang sama bini. Wah itu cerdas sekali ya. Tapi kan dia taunya bininya yang masak. Oh gitu, iya kan? iya. Pokoknya nggak mengurangi nilai-nilai esensi apa dia. Jadi mengembalikan bonding ya, bonding ibu bahwa masih bisa ada ke dapur dan keluarga itu menganggapnya si ibu yang masak. Padahal Donita itu yang membantu menyiapkannya. Gitu berarti terima kasih buat Donita ya. Iya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya, kenapa milih nama Donita? Nama Donita itu brandnya jauh ya dari nama Reni Wulansari. Iya, itu suami. Dia dulu ngefans sama Donita itu, Cinta Fitri. Oh dulu, itu sinetron kapan ya? Ya zaman dulu, iya serius. Iya Om Peri ya? Ada Om Peri loh di situ. Jadi pas dia di Donita jalan ya? Donita, tapi ada kepanjangannya juga kan, Donat Aneka Cita Rasa. Oh, Donat Aneka Cita Rasa. Iya, jadi kan kita ini ada ya? rasa-rasanya macam-macam Bang. Nah itu dia. Donat kentang beku. Berarti ada nggak beku dong? Donat yang kentang beku yang tadi. Jadi kalau ada yang mau ini contohnya ya? Ini dia contohnya. Oh ini dia. Kelihatan nggak sih? Ini kelihatan nggak ya? Ya ini ada dibuat contoh ya. Oh ada variannya macam-macam ya. Nah, itu ada dia kan donat aneka cita rasa. Ada Choco Maltin, ada keju, ada coklat lumer, ada durian, coklat banana. Nah ini dia green tea milk, pandan srikaya, gitu-gitu. Pineapple nut, durian, keju, mix kopi, mix fruit, mix kacang, mix custom. Bisa liatin? Di jam bisa. Ini ya, kelihatan ya? Oh iya kelihatan. Coba bisa liatin. Ini yang rasa apa ini? Coklat. Yang best seller. Yang menentukannya gimana? Ada tanda checklist. Itu Bang, checklist yang. Oh, yang di atas ya? Iya. Dari awal sampai sekarang gimana omset? Langsung bicara omset. Dari modal berapa sih? Kalau boleh jujur-jujuran nih. Modalnya ya kalau buat awal-awalnya paling kita butuh 1 freezer, mixer aja ya. Ya kecil lah, orang dulu pun cuman sebatas 10 bungkus sehari gitu kan, 20 bungkus. Ya modal 5 juta pun nggak sampai ya kalau untuk modal-modal awalnya. Modal awal 5 juta, penghasilan di awal dari modal 5 juta berapa waktu itu? Masih ingat nggak? Kalau itu 1 hari akhirnya kita bisa pertama jualnya itu 20 bungkus, 50 bungkus. Kalau dikali dulu kita jualnya itu 20.000 berapa tuh? 1 juta ya? Itu omset loh. Omset ya. Gitu-gitulah. Sekitar 500 sampai 1 juta awal-awalnya. Dan nggak patah semangat ya, tetap terus ya? Nggak patah dong, kan memang tujuannya adalah ada misi-misi terselubung, mengembalikan. Apa itu misinya? Ya itu tadi supaya bonding ibu dan anak gitu, walau si ibu harus Donat, menjadi wanita karir ya kan. Donat menyatukan ya. Menyatukan seluruh keluarga gitu. Terus kalau sekarang berapa omsetnya? Aduh, rahasia. Tapi bayar pajak kok. Bayar pajak ya? Bagus, tepuk tangan dong. Ini orang bijak ini ya, taat pajak ya. Yakin? Yakin lah ya. Kasih contoh yang baik ya. Karena Kak Reni juga trainer ya sama kayak aku ya. Ngisi jadi mentoring buat para UMKM juga nggak? Lebih ke suami. Om Peri? Iya Om Peri. Bagi tugas. Apa ini tugas-tugasnya kalau Om Peri lebih ke digital marketing ya? Kalau Om Peri dia lebih ke konsep. Jadi kami kan suami istri. Suami lebih mengkonsep, saya itu mendetailkan dari konsep dia itu. Jadi kerjasama ya. Yang jadi dia yang konsep besar kan langit banget gitu kan, ditarik juga turun nih gitu kan nih kondisinya. Jadi detail per detail, kemudian rinci dan kontrol harian, nah itu di saya. Tapi dia konsep besarnya Donita itu perkara warna apa, nah dia itu yang mengkonsepnya gitu. Karena kadang kan nggak semua juga kita sanggup untuk mengerjakannya kan, harus ada tim. Harus ada tim, manajer juga ya. Iya gitu. Perlu nggak sih manajer nggak ya? Kalau sekarang lebih gimana? Lebih memang perusahaan yang memang sekarang bicaranya kan UMKM naik kelas kan, artinya memang kita tidur pun, kita jalan-jalan pun usaha tetap jalan, bukan nanti kita sakit malah susah cari biaya. Sekarang gila udah bikin PT atau memang hanya sekedar masih ya kecil, atau sekarang bagaimana dari yang awal? Dari awal kan
kita berdua aja tuh sama satu lah. Sekarang ada 20. Masya Allah, sama ya seperti penonton pada sore hari ini ya. Kita ada 58 orang. 200 loh, 200. Pokoknya cukup lah nih kalau nanti ditinggal. Kalau nanti ditinggal ya. Ditinggal ya kan dong. sih ya. Nah kita nih selalu nih Kak Ren tiap sore tayang. Berharapnya sih tetap ya semoga pita suaranya berdoanya enggak ini pokoknya maksudnya pita suaranya jangan sampai rusak karena kita tayang tiap sore kan. Pokoknya ya kita sampaikan lah apa yang memang kita ini rasa baik karena kita ini spesial pada hari bukan prihatin tapi kita mau dukung supporting ini kan untuk para pelaku UMKM kan. Dan Kak Ren ini dapat kesempatan pertama ini membuka ya. Membuka untuk nanti kita terus akan nanti panggil teman-teman kita kan banyak ya, kan yang siap. memang kita harus butuh yang ya udah kita dukung lah ya untuk promosinya, pemasarannya. Iya, karena yang kita tahu di sini Kak Ren apa? Ya pemasarannya kurang. Iya benar. Iya kan? Pemerintah ya jangan setengah-setengah lah ya. Serius apa ya? Iya, jadi kalau gimana peranan pemerintah hal ini? Iya, atau hanya diaku-aku jaga sebagai binaan? Sekarang binaan siapa? Banyak kan pertanyaannya. Yanjuna ya kan orangnya entrepreneur. Dulu kami berdua itu nggak mikir malahan jadi pokoknya ngurus halal bayar gitu. Oh sekarang halal ya? Kalau misalnya dulu kalau sekarang kan udah banyak banget fasilitas pemerintah Bang. Kalau dulu dulu itu belajar marketing sendiri. Si Bang Peri itu sampai dia harus ke Jakarta ikut-ikut pelatihan. Memang kita ada dana itu ya ikut pelatihan, ikut ini. Kebetulan nanti yang pelatihan Bang Peri ya nanti saya dapat ilmunya kan ini ngerjain ini gitu. Dan kita karena emang harus serius ya ngeluarin dana untuk ngurus PIRT. Dulu kan PIRT dulu baru ke halal gitu. Kalau sekarang UKM juga ngalamin siup pas itu. Iya, TDP. Belum NIB ya. Itu kita ngurus sendiri dan ya bayar gitu karena kita kan memang pengen serius ngejual produk terus memikirkan gimana marketingnya. Jadi kita dari 2014 itu memang kita 90% konsumen kita itu udah online. Oh sudah online? Iya, jadi kita dulu sama nih mirip rukunya tertutup aja gitu kan. Orang kirain sampai tetangga bilang itu kok rukunya tertutup ya, tapi kok bolak-balik orang datang ngambil barang, ngambil ini gitu lah. Juga tetangga ya, iya, kepo. Biasa lah orang bilang kepo-kepo ya. Terus akhirnya mereka udah tahu dong. Terus suaminya nggak pernah keluar rumah ya kan. Nah, tiba-tiba dia punya mobil gitu. Ini apa merek tuyul atau apa ya? Gitu nah. Itu jadi kita memang kan dulu di awal-awal kita memang karena kita suami bilang nih pasar kedepannya online gitu. Makanya waktu pandemi pertama itu kita meledak banget lah omsetnya naik sampai 400%. Karena kita udah di pencarian pertama kan. Iya. Cuman alhamdulillah sekarang pemerintah udah banyak tuh membantu ya. Tinggal si UKM-nya aja nih mau diambil, diseriusin. Tapi untuk sekarang perizinan mah udah lebih mudah ya kan Bang. Zaman kita dulu luar biasa. Iya benar. Sekarang kalau pinter aja, cerdas dan mau belajar terus ya. Mau belajar sama mau mengikuti Cuman ya jangan sering-sering ikut-ikut pelatihan-pelatihan ya. Nanti ketemu aja itu aja ya. Kasih kesempatan buat yang lainnya juga ya. Iya. Mungkin ada profesinya ya. Karena kemarin begitu ya, artinya gantian lah ya. Karena kemarin aku bicara tentang UMKM ini kan betul-betul ya terima kasih lah ya sama pemerintah dalam hal ini ya. Sekarang udah kalau dulu kan memang kalau bisa lebih serius lagi gitu kan. Artinya memang ya kan dari UMKM ini kan penyangga perekonomian, apalagi kemarin yang kita ngalami 2 tahun itu kan. Karena apa? Siapa yang membeli produk-produk dari distributor besarnya kan? Kan pastinya kalau kayak begini tepung kan dibelinya sama perusahaan-perusahaan besar kan. Kalau misalnya nggak ada pelaku-pelaku UMKM ini ya mau siapa membeli itu kasih tutup lah ya. Nah ini harus ada imbasnya juga ini perusahaan-perusahaan besar itu, ayo keluarkan CSR-nya ya untuk para ya tadi itulah ya UMKM kecil-kecil ini ya supaya sama-sama besar atau nggak kepengen gitu pengen tetap ya yang kecil-kecil aja gitu yang si UKM-nya pun juga harus termotivasi ya untuk artinya pokoknya ya harus sama-sama memang belajar lah ya. Iya benar Bang. Jadi sekarang apa ini metode yang dibuat untuk marketing yang tadi online ada lagi nggak? Ada bikin update marketing nggak? Akhirnya ke orang ketiga lagi tapi dapat sekian persen. Jadi, gitu kalau misalnya jual berapa atau bagaimana? Kita kalau sekarang dia ada pakai reseller ya. Oh reseller sekarang? Ya kemudian retail ya. Retail kemana aja udah? Boleh sebut ini? Ke mini-market apa sebut aja. Kalau beras tagi semua supermarket. Oh ya beras tagi ya. Tempat pariwisata oke ya. Kemudian Semarko.
Oh, Smarco. Pondok Indah, Pasar Buah, Palangkaraya, iya. kemudian Banyak ya. Cemara Pasar Buah, Selo yang di Johor, Bina Swalayan. Nah, kita memang jadi orang-orang tuh bisa cari yang terdekat. Semuanya di Kota Medan itu ya? Iya. Sementara di Kota kalau Medan. untuk untuk di luar tempat sendiri kan di Pasar Serdang, 5 ya, di Serdang Pasar ya. 5 Tembung ya, kita pindah Dari Serdang pindah ke Medan dong harusnya. Dulu kita kan dari Medan. Oh ya? Oke. Dari Medan nggak cukup nih untuk produksi. Nah, jadi karena kita memang online, kan kita nggak ada masalah dari dulu kan, nggak harus bertuku kalau offline iyalah menentukan misalnya kan ya udahlah akhirnya, tapi ini di pinggir jalan juga, pinggir jalan Pasar 5 itu online, jadi pasarnya kita tambah lah ya kan, Kota Medan ke Deli Serdang gitu lah Bang. Alasannya itu ya. Nah, jadi itu dia kemudian yang lainnya ya dia ada reseller, ada dropship tuh, jadi Dropship. dia dapat fee marketing gitu-gitulah. Terima PO juga nggak? Terima PO Dari luar kota? Iya, jadi PO dari luar kota kita dari mana, Banjarmasin. Wow, jauh ya Banjarmasin, Kalimantan. Kemudian Kuala Lumpur itu rutin dia beberapa bulan sekali. Itu ada agennya yang ini ya. Iya, Mereka nyarinya di Instagram. Tolong carikan saya Donita. Ini Instagramnya. Nah, jadi gitu Iya, sama sampai web. ke Malaysia ya. loh. Jadi mereka nyarinya pakai web sama Instagram, nunjukin ke agennya sini, agen sini nyarinya ke kita kan. Ini IG-nya, jadi mereka tuh ngelihatnya media sosial kita. Ini webnya, ini IG-nya, tolong carikan gitu. Sekalian kirim barangnya. Berarti sudah go internasional ya Donita ya. Tepuk tangannya dong. Keren kalau menginspirasi sekali ya. Bener-bener loh, nah ini keren loh udah sampai ke go internasional. Jadi terus sekarang target kita kalau bisa nih donat-donat tuh masuk KP seluruh Kota Medan. Wow. Ya ini kan masih belum banyak ya, tapi udah ada yang beberapa Udah 25 atau udah 50 kafe? Waduh, 25. Batas nambah nih Overi untuk salesnya khusus ya. Iya, jadi kita pakai sales kanvas kan, kanvas. Jadi ke kafe, karena kan kalau ke kafe kan dia untuk temen kopi. Kopi ya, benar. Jadi mereka ngambilnya itu, jadi mereka nggak buat donat, sama nggak perlu donat yang harus ada udah mateng juga. Jadi mereka kapan butuh digoreng aja tinggal. Oh itu ya untuk tahun 2024 ya. Semoga lancar jaya ya. Terus yang membedakan, ini ada pertanyaan titipan nih. Biasa kita ada buka ini nih, buka layanan pertanyaan ya. Tapi nggak apa-apa diwakili sama aku aja, Yan Juna ya. Banyak banget titipannya udah kan. Jadi apa istimewanya Donita dibandingkan sama don merek yang lain? Bagi yang besar kan udah ada itu yang dari Amerika itu. Dari Amerika. Kita donat kentang ya, karena pun kentangnya kita mengangkat kentangnya beras tagi. Jadi ini cerita sedikit kan. Dulu kan kita sempat buka di Bekasi tuh tahun 2016. Bekasi sempat ya karena pasarnya banyak. Tapi ternyata kita cuma bertahan 2 tahun karena salah satu yang sulitnya adalah kentang. Jadi kita bolak-balik gagal produksi Bang. Kentangnya itu nggak bisa, kayak harus kentang si beras tagi ini ya. Nggak tahu juga ya, entah mungkin udah kena jampi-jampi. Maksudnya gimana? Dari Deli Serdang pernah sempat buka atau tinggal di sini atau mencoba ekspansi sana? Kita 2 tahun inspeksi ke Bekasi. Kita tinggal sama bawa anak-anak ke Bekasi. Pindah dari sini? Pindah. Kenapa? Nggak, di sini tetap. Kita buka lagi. Oh gitu. begitu. Tapi ternyata kentang kendalanya itu si kentang sana itu payah banget gitu. Jadi kita sering produknya gagal. Gitu. Padahal entah dulu kita agak nggak pinter ya, tapi akhirnya kita putusin, dan di sana tenaga kerja mahal, apa-apa mahal ya kan. Bukan karena jampi-jampi enggak ya? Jadi terus sekarang kan udah terbuka nih pengiriman frozen ke Jawa. Nah ternyata lebih bisa menutupin daripada kita harus buka produksi. Pengiriman ke luar Jawa? Iya. Pakai siapa? Pakai si ini dong harusnya pakai mitra logistik ya kan, yang selalu menjadi support ke acara kita ya setiap hari ini. Jadi mitra logistik kita yang memberikan pengiriman barang ke tempat aman, lancar, hemat lagi, dan bisa COD. Langsung dibayar ya? Iya, jadi nanti ya biasa namanya COD kan nanti dibayarkan di tempat, nanti ya ini semua nih. Oh udah ditutup ya. Tutup. Jadi yang selalu bersama kita untuk support acara podcast Naira, studio Naira nih. Jadi itu dia tadi uniknya dia donat kentang. Jadi kalau donat kentang ini abang makan satu pengen lagi gitu, karena dia nggak terlalu berat kan, jadi ringan, kayak
melayang-melayang, tapi nggak ada jampi-jampinya sih. Enggak lah ya, nggak boleh. Dia, nanti nggak halal jadinya kan. Kalau sekarang semua produksi udah halal ya? Udah halal, udah ya? BPOM juga kita. BPOM juga. Karena sekarang kedepannya peraturan kayak di supermarket mereka minta BPOM. Nah itu sekarang, kalau dulu kan susah banget buat BPOM. Sekarang pemerintah tuh ngedampingin malahan, makanya kita bersyukur juga sih di era sekarang ini. Kalau teman-teman UKM itu nggak ngambil kesempatan, nah itu rugi banget lah gitu ya. Ini positifnya ya untuk. Memang harus, apalagi nanti bisa ada percontohan lah ya pada teman-teman UMKM dimanapun berada ya, di seluruh penjuru Sumatera Utara. Boleh ya PCT ya, PCT nanti ke. Boleh main-main lihat ke kita. Apa sih ini konsep untuk ini yang sebenarnya diharapkan untuk BPOM tadi ya, karena memang harus benar-benar steril, tidak ada ya itu tadi sesuai dengan syarat-syarat tadi itu ya, sesuai ya, ruangannya, suhunya apa segala macam, karena untuk menjamin apa kesehatan, kebersihan, higien dan segala macamnya ya. Terus ini karyawan 20, gimana manajemennya? Susah nggak? Susah lah ya, dan harus terus belajar kan. Tapi karena kita sudah ada tuh bagian-bagiannya. Kayak tadi kan tanya udah ada bagiannya belum gitu. Kalau dulu kan kita semua barbar ya ngerjain sama suami ya kan, harus berdua berdua ngerjainnya ya, gak ada orang lagi ya kan. Jadi nah lama-lama udah punya pegawai, udah bisa nih yang untuk nanti khusus konten ini. Kemudian bagian sales, bagian untuk produksi, untuk operasional, untuk pengiriman. Nah itu kita di bawah naungan apa, PT apa? Donita Food. Donita Food. Nah jadi udah punyalah tim-timnya yang insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah kalau misalnya jalan-jalan kemana-mana, udah bisa lah liburan kita. Pun bisa ditinggal ya. Kalau dulu kan nggak bisa ya kan. Memang harus dari kecil lah ya. Dan memang harus semangat. Kenapa positifnya adalah kita tahu celah. Jadi karena kita merintisnya dari bawah nih ya. Gak bisa kok tipu aku. Medannya ya. Medan kali jadinya ya. Gak bisa, jangan kok tipu-tipu aku ya. Udah duluan pokoknya kerjakan itu gitu lah ya. Cuma dua, take it or leave it. Kalau kau bagus kerja, take it. Kalau misalnya nggak bagus, leave it ya. Cari lagi gitu ya. Kurang apa gitu kan. Gitulah, yang penting ke staff semua pada ini ya, kesejahteraan itu utama ya. Iya, jadi yang lama-lama kita BPJS Tenaga Kerja harus. Untuk jaminan hari tua gitu-gitu. Ya itulah yang kita bisa upayakan. Jadi kayak mana caranya bisa memberdayakan masyarakat juga kan. Gitu. Udah dipanggil untuk jadi narasumber atau coaching gitu nggak? Itu Pak Suami memang. Nggak Kak Reni ya? Iya karena capek kan jadi itu. Emang sih. Kadang ada passionnya memang ya. Betul, tapi kalau kayak talk show gini gitu ya. Kan. Tapi ya beberapa kalau diminta, Kak nanti gisi ya katanya, oke lah gitu. Kementerian, udah pernah kementerian juga? Kalau yang malah dapat itu Pak Suami malahan. Kalau saya memang passionnya adalah jualan kali ya. Ya. Cuman kalau sharing-sharing misalnya kan diundang, nah itu seringnya kayak gitu Bang. Tapi kalau bagian-bagian ini ya, bagian minggu ini ya, cita-cita cilik ya, sharing, cerita itu. Cuman kalau ke training Bang Peri aja lah. Oke. Terima ini enggak sih? Sekarang kan ada, kebetulan kan aku kan di kampus nih, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma ya. Sekarang kan mahasiswa tuh di samping dia memang, kita kan punya tagline kan calon manajer dan profesional muda, ya karyawan kok memang menjadi karyawan, tapi juga jadi entrepreneur juga ini. Dan kita biasa melakukan MOU sama pemagangan. Bisa nerima pemagangan enggak? Magangan anak mahasiswa atau SMA? Bisa. Kemarin kita sama Wirausaha Merdekanya UMSU. Ya, jadi mereka yang salah UMK, satunya UMSU, itu ya, yang kemarin. Mentor. Jadi kami mahasiswa kami ada juara 1. Oh ya, di satu kan. Nah, itu kami jadi mentornya. Ya kerja sama gitu ya. Artinya selama saling lah ya, saling dukung lah ya. Kita juga mendukung tuh, mana tahu dari 10 orang yang magang ada satu yang punya minat wirausaha gara-gara ngelihat ini ada wirausaha tuh seperti ini. Nah itu kita. Gak takut nanti ada yang baru lagi jadi masa kayak saingan gitu? Kayaknya dari dulu akhirnya kan tumbuh-tumbuh, apalagi sekarang kan ya udahlah kan kita sekarang rezeki. Gak usah khawatir lah ya, gak usah takut lah ya, karena kita bicara ke Zaria ya. Ketika itu nanti kalau enggak kan diikuti kayak mana kita itu pahalanya banyak banget. Produk-produk yang lain itu kan produk-produk besar itu kan saingannya kan juga banyak ya kan. Ya kita harus bersiap sama seperti itu gitu. Kalau sekarang ini anak-anak masih pada kecil-kecil? Anak itu 4, yang besar SD kelas
kelas 5, yang kecil umur 4 tahun ya, padat merayap lah pokoknya gitu. Masih alhamdulillah loh, aku belum ada sama sekali. Oh iya. Sedih gitu ya Bang ya. Nggak, Tapi kan gimana? anak-anak mahasiswa Bang banyak. Oh banyak ratusan ya, nggak nih lah, belum bisa. nikah tapi anaknya banyak. Iya. Apa usaha penanaman dari sejak kecil untuk ke mereka ini kan ada usaha yang kita bicarakan Iya. harus continue. Ini kan bicaranya biasalah orang tua berjuang nih dari nol ya, mati-matian dengan gegap-gempita gitu kan. Anak taunya ngabis-ngabiskan aja kan. Benar kan ada yang seperti itu kan, stigma seperti itu. Kira-kira kalau di sekarang ada rencana apa untuk anak kan? Paling nggak kan ini bicara sustainability usaha juga kan. Kan dilanjutkan. Kalau kita pada prinsipnya tidak memaksa ya. Dari 4 itu mana yang mau berwirausaha, mana yang mau mungkin profesional gitu. Artinya selama dia selama dia nyaman dengan apa yang dia jalani ya kita dukung Bang sebenarnya. Kalau dari itu mungkin cuma 2 nih yang berminat wirausaha ya nggak apa-apa. Mungkin yang 2 yang lain selama itu memang passionnya gitu. Karena berasa banget ya. Saya ini lulusan S2 UGM. Harapannya kan dulu orang tua jadi dosen ya kan. Jadi maka tadi aku pancing-pancing. Oh, jadi saya lulusan ternyata lo kan. Jadi kan jadi dosen lah. gitu kan. Ternyata waktu saya jadi kuliah di S2 di Jogja, saya ini jualan-jualan gitu. Ini jualan-jualan saya tanya nih teman saya yang udah jadi dosen berapa gajinya. Gitu lah. Tapi kalau dosen sekarang udah seneng ya. Betul gitu, maksudnya pas zaman saya dulu ya kan. Enggak. Tetap harus ini loh BK apa pokoknya uangnya disediakan bayar tapi harus usaha sendiri. Tidak maksudnya ini tapi hanya untuk membandingkan gitu harapan. Emang harus jadi usahawan kok memang punya ini dan ini dan memang ya itu tadi. Jadi harapannya jadi dosen pun kan bisa. Kalau sekarang umur muda juga udah profesor kan, mereka sudah jadi guru besar. Artinya sekarang ternyata profesi apapun. Nah sekarang lagi dengan segala macam profesi yang dulu kita nggak nyangka, ada YouTuber, ada digital marketing, itu ternyata jadi satu profesi kan. Nah ini podcast seperti ini kan jadi profesi gitu. Jadi kita ke anak-anak mengenalkan aja segala apapun yang profesi di dunia ini selama dia halal dan itu memang nyaman dan menyenangkan untuk mereka ya silakan aja monggo gitu. Jadi nggak ada kita paksain nanti ini ya harus usaha, punya mama nih punya ayah diteruskan, punya bunda diteruskan gitu. Enggak lah. Yang penting kalau emang mereka mau bangun nih dari sekarang jadi ada mungkin gamers atau apa dia mau jadi gamers ya udah kerjain lah dari sekarang. Cuma kan terselip doa lah ya. Iya, ada yang neruskan gitu kan. Cuman emang sekarang belum lah ya, belum ketahuan ya. Karena masih SD kan gitu. Panjang ya. Masih panjang. Nah, itu yang harapannya memang kita bebaskan karena dulu kita pun tidak dipaksa akhirnya kan. Yang sebenarnya cita-cita orang tua saya jadi dosen ya nak gitu. Kebetulan bapak kan dosen ya kan. Nah saya bilang iya aja gitu kan. Cuma sekarang juga akhirnya kadang jadi dosen tamu kan sama aja ya kan. Iyalah gitu kan. Guest lecture ya karena dibutuhkan tetap, itu ilmunya tadi seperti tadi ya jelaskan. Menjadi praktisi kan dibutuhkan untuk membantu ini. Untuk entrepreneur itu. Emang itu tadi mahasiswanya itu tadi harapannya sekarang hampir semua sih jadi kayak vokasi aja ya. Jadi pokoknya lebih ke skill kan, peminatannya apa, karena biar siap pakai, siap kerja lah gitu kan. Kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk usaha ya, dengan adanya tadi ilmu wawasan dari para praktisi yang memang udah menjalani dari awal lebih enak kan sekarang kan sebenarnya. Makanya kalau misalnya sekarang itu nggak jadi ya, udahlah ya nggak tahu lah ya. Sekarang udah pada gitu, gampang diakses di apa segala macam. Ya, nah ini ya jangan lupa untuk di subscribe dong ya, di like, komen ya. Selalu kita ada di Spotify ya, dan kita hari ini ada nampil bahasanya. Kita langsung online di live di Facebook sama Instagram ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya kita, juga Facebook dan YouTube-nya kita juga ada di Naira Studio Podcasting. Ya ayo ya jangan lupa ya, pokoknya punya juga nggak YouTube atau sosial media? Donita juga. Ya silakan juga di follow. Donita Food ya. Instagram sama Facebook-nya juga ya. Biar gampang diakses, jadi ya semuanya nanti akan keluar itu. Yang lebih paham nanti Om Peri lah ya soal digital marketing. Buat Om Jen ya, Om Jen cepat sembuh ya. Jadi terus bisa update informasi apapun berkaitan dengan ini tadi Naira Studio Podcasting. Nah ini ada himbauan ini buat saudara-saudara ya, teman-teman yang nyalek. Ada
aturan kan, jangan nempel-nempel apa itu nyebutnya tuh? Sablon apa itu yang di pohon-pohon? Pamflet, apa itu? Ya itu apa namanya? Spanduk ya. Spanduk. Karena memang nggak boleh ya. Kalau dari yang kecilin aja juga udah nggak nunjukin sifat yang memang sikap yang memang harus dipuji, bagaimana gitu kan? Udah ada aturan jangan di pohon-pohon ya, janganlah. Di paku-paku. Iya benar ya, kan udah dibuat aturannya nggak boleh pohon-pohon, di pohon-pohon itu juga ya. Dan nanti tolong dipikirkan juga nanti akibat dari limbah yang memang dihasilkan dari spanduk-spanduk yang nanti setelah tanggal 14. Jangan lupa tanggal 14 ke tempat pemilihan umum untuk nyoblos siapa calon presiden yang memang yang akan yang kita harapkan bisa memimpin dan membuat perubahan-perubahan ya. Ya, kalau dari aku sih Kak, para koruptor itu langsung selesaikan aja. Dengan tuntas gitu. Iyalah, kan mereka yang membuat kita jadi sengsara kan. Nah, terus apa harapan-harapan lain lagi untuk tahun 2024 yang Kak Reni yang ingin sampaikan di samping tadi tuh ya, pengen ada donatnya di semua kafe-kafe ya. Iya, jadi ya harapannya ya kita bisa berkembang lagi Bang, bisa mungkin ekspor gitu kan. Udah tadi? Ya kan cuma satu negara, ini kan maksudnya kalau bisa, Dream, namanya ya? kan namanya mimpi ya kan. Terus pokoknya tetap visinya itu ada Donita di setiap kulkas keluarga Indonesia. Oh Masya Allah, tepuk tangan dong. Nggak kepengen buat juga yang gerai yang besar itu sih nggak? Nah itu yang buat mana? Itu yang gerai langsung khusus gitu, Donita terus gitu ya. yang biasa lah langsung. Yang kayak itu yang internasional juga ada itu udah buka. Gitu ya, ya amin ya kita aminkan namanya. Kedepannya kita pengennya tuh seperti itu gitu. Nah itu jadi di kulkas abang tuh ada si Donita, kulkas abang. Udah pernah aku dulu di endorse pertama kali. Harapannya kayak Thank you so much. Ya udah ya benar-benar enak itu rebutan sih. Jadi memang harus begitu ya buat semuanya yang memang merintis usaha UMKM ini memang jangan setengah-setengah lah ya. Kalau misalnya ada problem sedikit jangan langsung ganti produk. NIB-nya aku juga buat 2 kali. Oh, Bang juga gitu? Enggak, maksudnya kan, iya. kan mereka yang kan nanti bulan lalu apa, UMKM. bulan ini apa gitu ya. Iya, jangan ya, harus contohin ini Kak Reni dari Donitanya. Jadi betul-betul fokus ya, pokoknya semangat lah ya. Sebenarnya kan mungkin takut sebenarnya cari aja kalau memang kita ada produk, kalau pasarnya dapet cari pasarnya. Jadi harus kalau ini berarti pasar kita salah, pasarnya yang diganti gitu. Pasar yang diganti bukan produk yang diganti ya. Kadang kan sebenarnya produknya tuh nggak ada yang salah ya kan Bang. Sekarang coba hal-hal yang aneh aja ada gampang, maksudnya kok bisa terjual ya, nggak nyangka kita kan si sebelah atau apa misalnya kan. Tapi kalau pasarnya pas ya dapet kan gitu ya kan Bang. Jadi nggak semua tuh orang jual ayam penyet, nggak semua jual donat, nggak semua jual sebelah. Tapi kalau kita punya pasarnya pas, pasarnya ya kalau menurut kami ya gitu kan. Jadi kalau pasarnya nggak pas ya payah juga. Memang harus ada gitu. market targeting sama segmented itu. Nah jadi kita nggak ngubah-ngubah produk nih, bulan ini produk apa, bulan depan apa gitu. Jadi coba aja pasarnya. Kalau produk kita udah ini ya, udah duduk ya, maksudnya aku yakin nih produkku tuh emang udah bagus ini, tinggal ya udah berarti pasarnya. Pasti ada request ya kayak Donita ya, buatlah ada yang lain lah variasi ya, karena lainnya. kan kita kan pasar kita kan adalah ibu-ibu ya, lebih ke ibu-ibu bukan seanak muda nih sebenarnya gitu. Grup. Oke, bentar. Grup, jadi, ada grup. Lanjut Kaitang. Jadi pasarnya itu yang dicari, jadi dia sampai dapat pasar Donita itu adalah ibu-ibu yang mungkin repot punya anak kecil dan sebagainya gitu. Ini yang mau nyampaikan kabar duka cita ya, ini baru sampai di grup ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ayahanda dari Atok Labu yang bernama Jamaluddin bin Paimin Sayuti hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga husnul khotimah. Kita semua dari Naira Studio Podcasting mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya buat keluarga yang tinggalkan. Semoga sabar, ikhlas, tawakal menerima musibah yang terjadi. Ini juga jadi peringatan buat kita semua. Karena ini karena waktu juga ya yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya pengen banyak ngobrol-ngobrol lagi, banyak informasi yang memang kita akan selalu sampaikan. Ya semoga harapannya tadi tuh Naira Studio Podcasting jadi seperti ini bahan-bahan bincang-bincang, promosi juga promosi, ya. Bagian dari itulah ya
untuk khususnya untuk masyarakat Kota Medan, umumnya untuk Sumatera Utara. Keren nggak sih? Amin. Ada aku, Yan Juna, nanti Om Zen balik lagi ya, kita doakan ya cepat sembuh kan. Amin. Ya, Cepat kita harus sehat jaga ya. kesehatan ya. Benar. Pokoknya multivitamin, minum air putih yang banyak, olahraga lah ya, olahraga sama makan kentang. Kentang Donita. Kentang sehat ya. Donat ya. Ada yang dari kentang, tadi ada labu ya. Ada variasi lain nggak ada? Masih itu, cuman kan mau isi apa Bang? Ada isi coklat. Oh ya tadi ya isinya. Oh itu isinya ya, pandan segala macam. Pineapple nut ya kan, durian, keju. Abang tinggal selera. Mulai harga berapa? Harganya 23.000 isi 23.000 isi 6 ya. Kalau reseller? Lain lagi lah. Lain lagi ya, luar biasa silakan kontak ya kan. Kontak kemana? Cari di Donita, www.donita.id atau IG-nya Donita. Donita ya, langsung ke Donita situ ya untuk reseller ataupun apa. Oke, baik, aku Yan Juna nyudahi hari ini ya podcastnya. Oh, spill donat ya? Oh, spill donatnya, oke. Mana? Sebelah sini, sebelah sana? Ini banyak, ini ada yang udah matang juga, nanti kita cobain ya. Terima kasih. Ya. Yang ini yang memang harus dikukus. Ini kukus ya, baru nanti bisa dimakan ya? Ini digoreng Bang. Yang digoreng? Bakpao yang dikukus. Bakpao yang dikukus ya? Kelihatan? Oke? Sudah ya, bisa kelihatan. Gak apa-apa. Udah ya? Oke, terima kasih Kak Reni ya sudah mampir ke Naira Studi Podcasting ya. Jangan jemu-jemu, tetap semangat ya, tetap kita ya bermanfaat lah ya untuk banyak orang ya, untuk umat dan masyarakat ya. Mudah-mudahan menginspirasi ya kan. Amin, pastilah harus. Harus. Terima kasih buat semuanya ya, buat ya penonton kita yang pada hari ini 200.000. 200 ya, banyak ya. Tepuk tangan dong, terima kasih ya. Terima kasih Kak Reni ya. Sampai ketemu lagi kita besok di topik dan tema yang berbeda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.